Kabupaten Cirebon akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Bersama saya, Ulfa Rohana, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Babakan. Bersama saya, Nurmalasari, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Losari. Bersama saya Mulyana, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pabedilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurmalasari. Ya, waalaikumsalam Bu Ulfa. Iya, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Iya, ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Hari ini kita akan melaksanakan praktik kucing Bu. Iya. Dan saya minta Ibu sebagai observer dalam kegiatan tersebut Bu. Ya. Hampir saya lupa ya Bu ya, kalau hari ini kita ada sudah buat kesepakatan. Jadi Bu Ulfa ini ingin melaksanakan praktek coaching dengan salah satu coaching ya. Iya. Nah, dengan menggunakan alur tirta, betul? Betul sekali Bu. Iya. Jadi dalam kegiatan ini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu Ulfa ya. Ya baik Bu, supaya saya juga dapat mengetahui nih kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan praktik kucing ini ya Bu ya. Iya betul. Jadi nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu ya. Kriteria penilaian yaitu kurang baik, kemudian cukup, baik, dan sangat baik. Iya. Baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan praktek coaching ini, saya akan melaksanakan atau memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Ulfa sebagai coach dan saya sebagai observer. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Bu, kebetulan dalam kegiatan kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya agar saya itu bisa mendorong coach saya menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Begitu Bu. Oh begitu. Kemudian yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang secara spesifik akan Bu Ulfa kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut yang akan dikembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh Bu. Oh, kehadiran penuh. Iya Bu. Kemudian indikator ketercapaian dalam praktek coaching kali ini seperti apa Bu? Ya, adapun indikator ketercapaian dalam praktik coaching kali ini yaitu saya akan fokus memecahkan masalah dan saya juga akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Ya, baik. Baik Bu Ulfa, semuanya sudah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dalam kompetensi coaching kali ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini Bu akan saya laksanakan dengan coach saya dan kegiatan coach ini dapat Ibu saksikan langsung ya Bu, untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi apakah sudah berkembang atau belum. Ya. Baik Bu Ulfa, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu laksanakan dan menyampaikan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Ulfa harapkan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Isi Bu. Ya. Ya, baik Bu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ini adalah rekan saya, Mulyana, yang akan menjadi coach saya. Ya, salam Salam kenal ya. kenal kamu. Iya. Oke, untuk lebih enaknya nih ya, silahkan boleh dilaksanakan langsung praktek coachingnya. Saya sebagai observer akan mengamati, Ibu Ulfa sebagai coach dan Pak Mulyana sebagai coach. Iya. Enggak, silahkan. Izin untuk melakukan kegiatan? Enggak boleh. Pak Mul, sesuai dengan janji kita kemarin nih, gitu ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Nah, kira-kira nih apa yang mau Bapak ceritakan hari ini? Baik Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas, terutama yang saya ajar, kurang sekali antusias
dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%-nya dari tiap kelas, Bu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Pak Mul nih, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Nah, kalau saya sih mengharapkan ada solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Ya. Menurut Pak Mul nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid itu jadi kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Kemudian terlalu monoton juga. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, seperti itu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya sih, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Tidak monoton juga tidak membosankan. Ya, saya sependapat dengan Bapak ya. Lalu menurut Bapak nih ya, apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak tuh asik dan tidak membosankan dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Kalau menurut saya sih, pembelajaran harusnya berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian diselingi adanya ice breaking, Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Ya, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih karena tugasnya terlalu banyak mungkin ya, Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan. Kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini sih saya hanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan gitu. Oh gitu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Pak? Kalau saya pikir sih banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren di kalangan generasi milenial seperti TikTok atau Reels yang ada di Instagram, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube maupun di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu, Bu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun maupun laporan digital. Ya, Pak. Sekarang nih, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak sebutkan? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya khususnya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan sepenuhnya pada mereka untuk memilih sumber belajar yang mereka sukai, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung itu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak ya. Lalu kira-kira nih, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan? Secepatnya, Bu, insya Allah pada pertemuan berikutnya pada hari Senin, Bu.
Oke, baiklah Pak. Jika begitu kita akan bertemu lagi pada hari Selasa ya Pak ya, untuk berdiskusi kembali terkait dari hasil kegiatan pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk Iya. sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmala Ya, yang telah berkenan mengamati dalam kegiatan praktik coaching ini. sama-sama. Baik Bu Ulfa, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, mangga Pak. Mangga, Bu Nurmala. Iya, mangga. Baik Bu Ulfa, tadi Ibu sudah melaksanakan praktek coaching dengan Pak Mulyana ya? Ya, betul. Ya, bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik ya Bu ya. Dan tadi sudah menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, langsung saja ya Bu, kita akan membahas hasil observasi dari kegiatan praktek coaching yang sudah Ibu Ulfa lakukan. Baik Bu, jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan oleh Ibu sebelumnya? Iya, baik Bu. Jadi kan tadi saya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Ya. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dan saya sudah mendengarkan secara aktif apa saja yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Bu. Tadi juga saya sudah melihat bahwasannya Ibu juga sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu ya, Pak Mulyana tadi. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus Ibu Ulfa pun sudah memberikan banyak pertanyaan berbobot pada coach tadi. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya secara keseluruhan terkait kegiatan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan ya. Oke, untuk yang pertama, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci tadi sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasyikan. Kemudian banyak menggunakan sumber belajar dan juga tugas itu harus sesuai. Nah, tadi itu sudah ya. Kemudian yang ketiga, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Dan terakhir, Bu Ulfa sebagai coach ini sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach itu menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Begitu. Jadi kesimpulannya ya Bu Ulfa ya, dalam praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sangat baik sekali, begitu ya, karena sudah sesuai dengan alur tirta serta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu. Terima kasih ya Bu ya, atas penilaian praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi. Ya, sama-sama Bu Ulfa. Nah, setelah ini ya Bu ya, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan? Ya, rencana saya berikutnya itu yaitu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu pada coach saya, sehingga nanti coach saya itu akan terdorong untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Oke, selanjutnya langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, untuk mengembangkan kompetensi ini, saya akan merefleksi diri saya terlebih dahulu Bu, kekurangan apa yang ada dalam diri saya, dan saya juga akan memperbaikinya, serta saya akan mencari referensi bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan saya laksanakan sesegera mungkin Bu. Oh baik, kalau begitu semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk Ibu Ulfa. Nah, kira-kira nih kapan Ibu Ulfa akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah secepatnya Bu, jika nanti ada rekan saya lagi yang akan membutuhkan saya sebagai coach.
Jadi kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk mengamati kegiatan praktek coaching lagi, Bu? Insya Allah 1-2 minggu ke depan ya Bu ya. Oh, 1 atau 2 minggu ke depan. Oke. Iya. Baik Bu Ulfa, insya Allah saya siap untuk meluangkan waktu mengamati progres Ibu dalam kegiatan praktek coaching yang akan datang. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Iya.